Oke teman-teman, kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Indonesia. Di suasana hari Sabtu pagi ini cuacanya sangat mendung, bahkan berkabut. Bahkan sekarang yang sudah jam 8 lebih pun langit masih terlihat mendung teman-teman. Saat lagi nanti saya akan memberikan materi kepada Anda. Oke, tapi terlebih dahulu saya ingin menunjukkan kepada teman-teman situasi dan kondisi pagi ini ya, khususnya di sini di alun-alun Kabupaten Bojonegoro teman-teman. Jadi inilah suasananya pagi, tidak ada matahari yang muncul, pohon-pohon juga terlihat basah ya. Tapi inilah, mungkin semalam hujan kemarin terus menerus ya, hampir setiap hari terjadi hujan. Ini pohonnya juga basah ya. Ini di pinggirannya ya, alun-alun Bojonegoro. Kalau di dalam sini beginilah suasananya teman-teman. Dan yang saya suka dari area alun-alun Bojonegoro ini memang pohonnya masih rindang ya teman-teman, rindang sekali. Kalau panas ya tidak terlalu terik, langsung menyengat kulit kita. Kalau mendung atau hujan juga bisa membuat cuaca ini terlihat segar gitu ya. Daun-daunnya juga basah teman-teman. Oke, nanti kita akan membahas lagi teman-teman seputar hipnotis, tentunya seputar ilmu pikiran. Jadi buat Anda yang baru menemukan channel saya ini, perkenalkan saya Mas Nuk, seorang pengajar ilmu hipnotis, pengajar ilmu gendam, ilmu hipnoterapi yang berkaitan dengan ilmu pikiran tentunya. Kali ini nanti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Anda apakah bisa mempelajari ilmu tersebut. Dan tentu Anda bertanya, kenapa hipnotis itu diajarkan? Padahal menurut pikiran Anda barangkali hipnotis itu adalah ilmu yang jahat ya, bisa menyakiti orang lain, mengambil harta benda orang lain. Nah, itu mungkin ada di benak Anda saat ini. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa itu adalah anggapan atau persepsi yang muncul karena keterbatasan informasi dari Anda barangkali ya, karena Anda hanya mendapatkan informasi dari media-media atau cerita-cerita. Namun sebenarnya teman-teman yang terjadi bahwa ilmu hipnotis, ilmu gendam itu manfaatnya sangat luar biasa, hebat, sangat luar biasa keren, karena ketika teman-teman sudah menguasai kemampuan ilmu tersebut bisa mengubah kehidupan Anda. Manfaat-manfaat jika teman-teman ini bisa mendalami ilmu ini ya banyak sekali untuk pribadi Anda ya. Misalkan teman-teman menjadi orang yang sangat percaya diri sekali dalam berkomunikasi, atau teman-teman juga bisa membantu orang lain menyembuhkan berbagai penyakit pikiran. Misalkan ada fobia, ada trauma, kemudian ada GERD, anxiety. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan kemampuan ilmu ini untuk mendukung pekerjaan Anda, mendukung bisnis Anda. Karena dengan semakin canggihnya, semakin hebatnya Anda berkomunikasi, maka otomatis akan memperbesar peluang Anda, akan memperbesar chance Anda untuk melebarkan karir Anda, atau Anda dengan mudah membuat bisnis Anda semakin hebat ya, semakin kuat karena Anda pintar, Anda cakap,
Anda mahir dalam mempengaruhi customer atau klien Anda. Dan tentunya masih banyak sekali hal-hal lainnya yang manfaat-manfaat positif yang didapat ketika teman-teman ini sudah bisa menguasai kemampuan ilmu hipnotis, ilmu gendam. Maka silahkan teman-teman simak, nanti saya akan memberikan tipsnya, memberikan fondasi dasarnya saat Anda memutuskan belajar ilmu ini. Teman-teman langsung ya, mantap, teman-teman langsung yakin sekali bahwa Anda pun bisa menguasai seperti saya sebagai pengajar ilmu ini yang sudah lebih dari 10 tahun dan mengajarkan ilmu ini ke seluruh Indonesia ya. Saya punya murid dari Sabang sampai Merauke dan beberapa dari negara-negara tetangga, Malaysia, Brunei, Singapura, Korea, dan lain-lainnya. Jadi jika Anda ingin mengubah kehidupan Anda, ingin mengubah nasib Anda, maka teman-teman wajib mengikuti video ini ya. Nah, sembari biasanya kan Anda melihat muka saya, sebelum saya memberikan materi utamanya, ya saya ingin mengajak Anda untuk menikmati pemandangan ini teman-teman, karena ini suasananya sangat sejuk sekali, enak sekali ya. Di mata itu jadi adem karena kita melihat yang hijau-hijau ini ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, atau buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis dan juga e-book kitab Gendam Jawa karya terbaru saya. Jika Anda ingin mendapatkan kemampuan ilmu-ilmu yang saya ajarkan, teman-teman bisa mendaftar di kelas privat saya. Ada nomor WhatsApp saya, nanti ada 2 ya, silahkan Anda hubungi salah satunya. Ataupun buat Anda yang mau memiliki e-book tersebut, silahkan kontak saya ya teman-teman. Nanti e-booknya langsung saya kirim via email atau via WhatsApp Anda. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi utama, bagaimana teman-teman nanti ketika memutuskan belajar ilmu ini, Anda mendapatkan yang namanya percepatan, ya, keakuratan, ketepatan, dan juga keahlian atau kemahiran. Jadi silahkan teman-teman dengan sabar simak videonya dari awal mulai ya sampai akhir nanti, karena ini materinya cukup panjang karena saya uploadnya di YouTube ya. Jadi sudah tidak heran lagi video-video saya berdurasi panjang supaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oke, silahkan Anda saksikan sampai akhir video. Oke, sekarang kita ketemu dengan saya lagi teman-teman. Nah, saya ingin memberikan 3 fondasi dasar supaya Anda ketika ingin menekuni kemampuan ilmu hipnotis ini, teman-teman benar-benar paham apa yang harus dilakukan. Ketika Anda belajar ilmu hipnotis, teman-teman, bukan hanya sekedar teknik ya yang Anda harus mengerti, Anda harus kuasai. Contoh teknik itu bagaimana, Mas Nuk? Orang sering bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, itu kan pertanyaan yang merujuk kepada teknik ya, teknik hipnotis, teknik gendam. Tapi lebih daripada itu teman-teman, sebelum Anda memutuskan untuk mendalami teknik, tentu di awal sebelum Anda ya mempelajari teknik-tekniknya, ada 3 hal penting, 3 hal pokok yang menjadi fondasi dasar supaya teman-teman ini di level mengerti tentang ilmu hipnotis atau ilmu gendam. Bukan sekedar Anda bisa. Kemarin saya jelaskan ya buat Anda yang belum tahu bahwa perbedaan orang bisa hipnotis dan orang yang mengerti atau paham ini antara langit dan bumi teman-teman. Saya berikan analoginya terlebih dahulu ya supaya teman-teman mengerti apa yang saya maksudkan. Jika Anda mengamati dari kecil ya, Anda pernah belajar naik sepeda ya, sepeda pancal itu loh ya teman-teman, pernah Anda kan belajar
naik sepeda. Anak-anak kecil ketika belajar naik sepeda itu, ketika sudah bisa mengayuh sepedanya dikatakan bisa. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak kecil itu yang umur 2 atau 3 tahun, 4 tahun itu dikatakan mahir bersepeda? Tentu tidak. Apakah mereka paham bersepeda? Tentu saja tidak. Mereka hanya bisa naik sepeda tapi tidak paham. Contoh kecilnya ya, mereka tidak paham cara menggunakan jalan raya, gitu kan? Makanya anak-anak kecil itu kalau bersepeda seringnya di tengah, ya kalau belok tidak toleh-toleh kanan kiri, lihat kanan kiri, ini bahaya apa tidak. Itu orang yang mengerti dan orang yang bisa itu perbedaannya signifikan sekali ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Maka dalam belajar hipnotis pun sama. Jika Anda hanya kategori bisa, ya seperti anak kecil yang barusan bisa belajar bersepeda. Tapi jika Anda di level paham, di level mahir, di level expert, tentu Anda seperti sekarang ini, orang dewasa yang mahir, cakap, ya, melakukan dunia persepedahan, baik itu sepeda pancal atau dunia persepedaan motor atau bahkan mobil, ya kan begitu ya teman-teman. Perbedaan orang yang bisa dan orang yang mahir sangat signifikan sekali, gitu ya. Maka kenapa 3 hal mendasar atau pokok ini saya sampaikan kepada teman-teman. Hipnotis adalah ilmu untuk mengubah cara pandang yang sebelumnya tidak tepat menjadi jauh lebih tepat, ya. Apa saja 3 hal ini yang menjadi pondasi yang wajib Anda miliki sebelum Anda belajar atau terjun lebih lanjut ke ilmu hipnotis atau ilmu gendam, teman-teman. Pondasi pertama saat Anda ingin menguasai kemampuan ilmu ini, bahwa sadari dan pahami, saya atau Anda tidak terlahir langsung menguasai ilmu hipnotis atau ilmu gendam. Tentu tidak. Ini mirip analogi atau pepatah yang mengatakan jika kamu lahir miskin itu bukan salah kamu, tapi jika kamu mati dalam keadaan miskin, meninggalkan hutang, maka sepenuhnya itu adalah salah kamu. Ya, ini kan mirip ya. Maka jika teman-teman lahir dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti tentang ilmu hipnotis, itu bukan salah Anda. Kan sama, saya juga lahir tidak tahu apa itu ilmu hipnotis, tidak tahu apa itu ilmu gendam. Itu bukan salah kita ya, saya dan Anda. Tapi jika saya mati dalam keadaan bodoh, ya, saya tidak mengerti, itu sepenuhnya salah saya karena saya tidak mau belajar. Oke? Maka apa kesimpulannya yang bisa teman-teman ambil dari kata-kata yang populer tersebut? Jika Anda meninggal atau mati meninggalkan tadi kebodohan, meninggalkan warisan-warisan kebodohan, meninggalkan warisan-warisan hutang kepada anak-anak Anda, bahkan sampai ke cucu-cucu Anda, sepenuhnya itu adalah kesalahan Anda. Atau jika anak-anak Anda ini Anda wariskan kemiskinan, itu sepenuhnya kesalahan Anda. Dan juga termasuk di sini adalah mewariskan kebodohan, teman-teman. Maka bagaimana supaya Anda bisa mewariskan kepintaran, kecerdasan? Ya tentunya teman-teman harus cerdas terlebih dahulu supaya bisa diwariskan. Teman-teman harus pintar terlebih dahulu supaya bisa Anda wariskan ke anak-anak dan cucu-cucu Anda nantinya. Contoh pribadi saya, Mas Nuk, ya. Suatu saat jika cucu-cucu saya atau cicit-cicit saya atau generasi saya, ya nantinya, ya, karena saya belum punya cucu, baru punya anak, mereka akan melihat kakek buyutnya mewariskan ilmu, ya, mereka akan bangga. Oh, mbah buyut saya, mbah buyut saya ini seorang guru hipnotis, guru gendam, punya murid dari seluruh Indonesia, banyak sekali, dari ribuan, bahkan luar negeri, kan bangga, gitu ya. Dari mana mereka tahu? Ya dari legasi saya, peninggalan-peninggalan saya, warisan-warisan saya. Mereka bisa menonton di platform media, kan.
Dan mereka bisa melihat di YouTube, bisa lihat di TikTok atau platform-platform lainnya yang bisa mereka telusuri. Mereka akan dengan bangga mewariskan kebanggaan terhadap mbah buyutnya dan ceritakan kepada teman-temannya. Bahkan mereka akan semangat meniru mbah buyutnya. Kalau mbah buyut saya aja hebat, ya pasti saya harusnya jauh lebih hebat, kan begitu. Maka mereka akan semangat untuk belajar supaya jauh lebih cerdas dari saya yang jadi mbahnya atau mbah buyutnya, gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini adalah pondasi pertama, ya, mindset awal bahwa jika Anda lahir dalam keadaan miskin, lahir dalam keadaan bodoh, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda mati dalam keadaan bodoh, mewariskan kemiskinan, dan Anda wariskan ke anak-anak cucu Anda, sepenuhnya itu adalah salah Anda. Kemudian pondasi yang kedua teman-teman, setiap laki-laki, utamanya setiap pria ini dari lahir ya ditakdirkan memang menjadi seorang pejuang. Nah, ini khusus buat Anda para pria. Anak laki-laki dari kecil mereka sering dimarahi oleh ibunya, ya. Sering kan anak kecil karena ya aktif, karena dianggap bandel, ya, dianggap nakal, kan begitu, sering dimarahi. Dan bahkan anak laki-laki ketika beranjak dewasa, sudah bekerja, ya, belum menikah, dia pun masih mempunyai tanggungan untuk merawat orang tuanya, ya, kedua orang tuanya, entah itu secara materi atau secara tenaga. Apakah selesai tugas seorang laki-laki itu? Tentu saja tidak. Saat dia menikah dan punya anak, dia mempunyai tanggung jawab merawat istri dan anak-anaknya dan juga orang tuanya. Ini belum selesai kan? Dan nanti ketika laki-laki ini sudah meninggal dunia, ya, dan dia meninggalkan istri dan anak-anaknya, ya, di alam barzah, di alam akhirat nanti, ya masih bertanggung jawab atas apa perbuatan anak-anak dan istrinya yang ada di dunia. Kalau Anda menyadari ini, bahwa tugas laki-laki itu mulai dari lahir sampai mati pun itu tidak pernah selesai teman-teman, tidak pernah selesai. Maka jika Anda menyadari bahwa seorang laki-laki ini adalah seorang pejuang, ya, maka Anda harus tegar, mempunyai mental yang kuat, mental yang kokoh, mental yang hebat, ya, mental pejuang, pemberani. Itu wajib dimiliki oleh setiap laki-laki, wajib. Itu karena tadi tugas laki-laki tidak pernah selesai. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah laki-laki boleh menangis, Mas Nuk, atau boleh bersedih, gitu ya bahasanya, ya? Tentu saja, namanya manusia, boleh, wajar. Tapi perbedaannya, kalau Anda sebagai laki-laki itu mau menangis, menangislah ketika hujan, teman-teman. Alasannya kenapa? Saat Anda menangis ketika hujan turun, maka orang lain selain Anda tidak tahu bahwa yang keluar dari mata Anda itu apakah air mata Anda ataukah itu air hujan. Mereka tidak bisa membedakan apakah air yang keluar itu menetes dari mata Anda itu, yang turun dari mata Anda itu apakah air mata Anda ataukah air hujan. Nah, disinilah pentingnya bahwa laki-laki itu tidak gampang mengeluh, tidak gampang cengeng, dan mereka menyimpan kepedihannya sendiri, teman-teman. Apakah itu adil? Ya adil, karena itu Anda tercipta sebagai laki-laki. Jika Anda yang menonton video ini laki-laki, ya, kecuali Anda perempuan atau wanita. Nah, maka bagaimana cara hidup yang keras seperti ini, ya, dengan cara Anda berjuang seperti ini, ya, Anda berjuang dengan cara Anda belajar, ya, Anda bekerja keras.
Anda tekun. Nah, itu adalah bagian dari perjuangan Anda sebagai seorang laki-laki. Saat Anda belajar ilmu hipnotis, ilmu gendam, Anda mungkin mengalami susah payah memahami isi materi, karena itu hal baru buat Anda. Ini maksudnya apa ya? Gitu kan, Anda bertanya-tanya. Tapi perjuangan Anda ya harus Anda lakukan karena itu Anda adalah laki-laki yang ingin mengubah menjadi seorang pria yang tangguh, gitu ya. Kepedihan Anda ketika belajar, ya, itu mirip ketika air mata Anda keluar. Maka sembunyikanlah air mata saat hujan turun, atau saat Anda belajar dengan perjuangan Anda berlatih ilmu hipnotis, ilmu gendam ini. Perjuangan Anda cukup Anda yang tahu, ya. Waduh, saya capek belajar, saya capek berlatih. Sembunyikan, gitu ya. Itu prinsip dasar kedua, teman-teman. Supaya mental Anda seperti Raja Wali, bukan mental ayam. Dan prinsip yang ketiga, teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi seorang ahli hipnotis, menjadi guru hipnotis, menjadi orang hebat, ya, bisa konteksnya lain, ya, menjadi orang yang pintar, menjadi orang kaya, orang sukses, ya, maka Anda harus fokus untuk belajar, fokus untuk berlatih, fokus untuk berkarya. Kalau dalam dunia hipnotis, ilmu gendam, ya teman-teman harus berani belajar. Belajar itu butuh keberanian, tuh ya. Orang belajar itu butuh keberanian. Dan yang kedua, ya masih di poin yang ketiga ini, ya. Yang kedua adalah selain Anda butuh keberanian, Anda juga berani berkarya. Berani berkarya di sini maksudnya apa? Ya, Anda kalau sudah bisa menghipnotis, bisa mengendam orang lain, ya Anda harus mengajarkan kembali ilmu itu kepada orang lain seperti yang saya lakukan. Anda harus membuat karya-karya, menulis buku, ya, dari ilmu yang sudah Anda kuasai, Anda miliki, Anda sebarkan. Nanti ya Anda akan menjadi seorang ahli hipnotis, ahli gendam. Ini tak ubahnya, teman-teman, ketika kita melihat profesi yang lain. Saya berikan satu contoh profesi. Jika Anda itu seorang dokter, ya, saat Anda belajar di bangku kuliah, ya saya tahu Anda mati-matian belajarnya karena tidak gampang, tidak mudah. Saat Anda sudah lulus kuliah, Anda pun harus koas, ya, atau magang di rumah sakit. Setelahnya barulah Anda menjadi dokter umum. Dan saat Anda menjadi dokter umum, apa? Anda mengaplikasikan, Anda berkarya dengan membuka praktek atau bekerja di rumah sakit, ya, menangani pasien-pasien Anda. Belum lagi kalau Anda ingin meningkatkan level medis Anda akan mengambil program dokter spesialis sesuai dengan minat Anda. Tentu Anda akan belajar lagi, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang yang sangat besar sekali. Dan setelah selesai lulus pendidikan di jenjang spesialis, Anda juga harus membuka praktek kembali atau bekerja kembali untuk mempraktekkan karya-karya Anda terbaru sebagai dokter spesialis. Ini kan sama kan, ketika Anda sudah belajar hipnotis, ya Anda sudah sekolah hipnotis, sudah sekolah gendam, Anda mempraktekkan kembali, Anda berkarya kembali dengan cara membantu orang lain, ya, misalkan melakukan hipnoterapi, atau Anda mengajarkan ilmunya ke banyak orang seperti yang saya lakukan, gitu ya teman-teman. Maka ya tidak heran kalau saat ini saya, Mas Nuk, dikenal sebagai seorang master hipnotis, ya, yang pengalamannya lebih dari 10 tahun, ya, mengajarkan ilmu ini ke ribuan orang. Itu wajar, karena hal yang saya lakukan tadi. Maka Anda melihat saya sampai di titik ini saat ini, ya. Oke, 3 prinsip tadi yang harus Anda ingat-ingat, gitu ya.
Ingat-ingat. Nah, masih ingat ya? Yang pertama adalah kalau Anda lahir miskin, lahir bodoh, itu bukan salah Anda. Kalau Anda mati dalam keadaan miskin dan mewariskan kemiskinan dan kebodohan Anda kepada anak cucu Anda, itu murni sepenuhnya kesalahan Anda. Dan selanjutnya, jika Anda menjadi seorang laki-laki, sembunyikan air mata Anda saat Anda sedang berjuang dengan dikeluarkan saat hujan tiba. Artinya saat Anda berjuang untuk meraih ilmu ini, apapun usaha Anda yang Anda lakukan, cukup Anda sendiri yang tahu. Dan yang ketiga, berkaryalah, ya, wujudkan impian Anda dengan cara Anda rajin berlatih, rajin mempraktekkan dan mengajarkan kembali ke orang lain. Itu ya, 3 prinsip dasar supaya teman-teman bisa mencapai cita-cita dan impian Anda, sama seperti saya, Mas Nuk, dan guru-guru hebat lainnya. Dan sekali lagi, buat Anda yang mau mendaftar di kelas privat My Hipnotis, ataupun buat Anda yang mau membeli e-book kitab My Hipnotis atau e-book kitab Gendam Jawa, nomor WA saya berikan di kolom video ini. Dan insya Allah nanti saya sedang menuliskan lagi khusus buat Anda para marketing, buat Anda para pebisnis, buat para salesman, sebuah e-book hipnotis yang berisi tentang cara menjual dengan hipnotis, teman-teman. Semoga cepat saya selesaikan dan nanti saya kabarkan kepada Anda. Oke, terima kasih buat Anda semuanya yang menonton video ini, karena video ini sangat panjang. Semoga mengisi akhir pekan Anda dengan mendapatkan pemahaman atau mindset terbaru. Salam sehat buat Anda semuanya. Semoga rezekinya berlimpah, panjang umur. See you next time, bye-bye. Salam.